Oke guys, di sini Mimin akan melanjutkan spoiler Battle Through the Heavens di mana di episode sebelumnya Xiaoyan bertemu seorang elit Douzun di dalam magma saat ia berlatih. Setelah berlatih di dalam magma, Xiaoyan mendapatkan kabar bahwa Han Feng ingin menguasai Demon Flame Valley. Xiaoyan pun langsung meminta kepada Ketua Suqian mempersiapkan pasukan untuk menyerang Han Feng. Xiaoyan yang telah keluar dari magma dan berada di tingkat terendah menara pelatihan diikuti dengan Ketua Suqian. Di sana sudah ada 4 orang tertua lain yang berjaga jika terjadi permasalahan. Mereka pun bersukacita ketika Suqian dan Xiaoyan telah keluar dengan selamat. Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan bayi Fallen Heart Flame yang ditaruh di dalam pot dan meminta para tetua yang memiliki ki berjenis api untuk mengalirkan doki mereka ke dalam pot. Para tetua pun tanpa ragu segera mengalirkan doki mereka. Tak lama Fallen Heart Flame pun bereaksi dengan pusaran energi yang menyilaukan merembes keluar. Gelombang panas seketika menyerbu ke segala arah membuat mereka terkejut. Sementara itu para siswa yang sedang berlatih segera membuka mata dan memegang dada mereka. Seketika mereka merasakan kehangatan yang sangat familiar di dalam jantung dan sukacita segera melonjak. Banyak siswa yang merasakan perasaan tersebut dan mulai bersorak karena Heart Flame telah kembali. Tanpa sadar soarakan dari banyak siswa pun terdengar hingga ke dasar menara membuat Xiaoyan dan Ketua Suqian saling bertukar tatapan. Ketua Suqian segera berkata sepertinya metode ini berjalan dengan sangat baik. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk dengan sukacita yang tidak bisa dibayangkan. Akhirnya ia benar-benar terlepas dari beban berat permasalahan menara pelatihan. Setelah itu Ketua Suqian berkata aku akan menjadwalkan para tetua yang berafinitas api untuk saling bergantian menyalurkan doki ke dalam pot. Dengan begitu maka Fallen Heart Flame akan tetap terjaga dan para tetua pun akan mendapat manfaatnya. Xiaoyan mengangguk kemudian mereka pun memutuskan untuk segera pergi. Singkat cerita mereka pun sampai di sebuah aula di mana semua orang telah berkumpul menunggu kedatangan Xiaoyan. Kegembiraan seketika meluap setelah Xiaoyan tiba di aula dengan kondisi sehat jasmani dan rohani. Xiaoyan bergegas duduk di kursi yang telah dipersiapkan di samping dokter peri kecil dan Xian. Melihat Xian yang rurung Xiaoyan pun sedikit menggoda dengan berkata lama tak bertemu sepertinya kalian berdua menjadi semakin cantik. Menanggapi hal itu Xian berkata ucapan seperti itu takkan membuat kita melupakan perbuatanmu yang telah pergi sesuka hati. Xiaoyan tanpa daya tersenyum kering kemudian bertanya kepada dokter peri kecil bagaimana keadaanmu. Mendengar pertanyaan Xiaoyan dokter peri kecil secara alami menyadari yang ditanyakan adalah pengaruh racun tubuh. Dokter peri kecil berkata aku baik-baik saja dan masih dapat menahannya. Setelah itu dokter peri kecil segera bertanya apakah kamu telah menembus tingkat. Xiaoyan pun tersenyum kemudian mengangguk sebelum akhirnya Xiaoli ikut berbicara. Xiaoli berkata jika kalian memiliki pembicaraan pribadi lain maka dapat membicarakannya di lain waktu. Xiaoyan tersenyum sambil melirik ke arah Xiaoli yang tertawa dan seketika satu ruangan pun dipenuhi dengan tawa bahagia. Setelah candaan kecil selesai Xiaoyan segera bertanya informasi apakah yang telah didapat mengenai Demon Flame Valley dan Han Feng. Xiaoli berkata kita telah mengetahui pergerakan Han Feng yang berniat untuk menguasai Demon Flame Valley. Selain itu Han Feng juga berniat untuk mengumpulkan para ahli yang telah bergabung bersamanya di masa lalu. Han Feng telah mengirimkan banyak undangan bagi para ahli dan akan mengadakan pertemuan untuk membahas semuanya. Menyadari itu Xiaoyan segera menyadari bahwa Han Feng berniat mengumpulkan kekuatan untuk melawannya dan akademi dalam. Ia menyadari bahwa hal ini tidak dapat dibiarkan mengingat kekacauan yang akan terjadi di masa depan. Akhirnya Xiaoyan meminta Xiaoli untuk menghubungi faksi yang telah bekerja sama dengan Xiaoget untuk meminta bantuan. Xiaoli pun mengangguk kemudian bertanya kapan kita akan bertindak. Xiaoyan segera berkata kita akan melakukan serangan tepat ketika pertemuan diadakan. Oleh karena itu aku meminta kakak kedua untuk bergegas mengirim undangan agar para ahli dapat cepat berkumpul. Xiaoli mengangguk kemudian di sisi lain Ketua Suqian juga ikut berbicara. Ia berkata pihak akademi juga akan menurunkan para ahli mengingat dendam terhadap Demon Flame Valley yang sangat besar. Tindakan membunuh banyak siswa akademi tentu tidak dapat dilupakan begitu saja dan harus dibayar dengan nyawa. Xiaoyan mengangguk kemudian Ketua Sulian meminta para petua lain untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran besok. Akhirnya setelah mendapat kesimpulan mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan mempersiapkan diri. Singkat cerita keesokan harinya di sebuah bukit yang tidak jauh dari akademi Xiaoyan telah berkumpul dengan yang lainnya. Tak lama terlihat beberapa sosok yang terbang mendekat dan perlahan berhenti di dekat mereka.
Xiao Yan menyadari beberapa ahli yang datang adalah mereka yang telah membantunya bertempur melawan Sekte Misty Cloud saat itu. Mereka pun menangkupkan tangan kepada Xiao Yan dan berkata lama tidak bertemu sepertinya kekuatan ketua Xiao telah meningkat pesat. Menanggapi hal itu Xiao Yan tersenyum kemudian membalas hormat mereka dan berkata saat ini aku akan kembali meminta bantuan kalian untuk bertempur. Salah seorang tetua berkata ketua Xiao tidak perlu terlalu sopan karena kita akan dengan senang hati untuk membantu. Xiao Yan sedikit tersenyum kemudian berkata aku akan memberikan kalian sesuatu setelah semua ini selesai. Secara alami tiga tetua jelas mengetahui kemampuan Xiao Yan sebagai seorang alkemis dan hadiah besar yang akan mereka dapatkan. Mereka pun tersenyum dengan mata yang dipenuhi harapan membayangkan apa yang akan mereka dapatkan. Tak lama setelah itu Xiao Yan segera berkata tentu kalian tahu kondisi apa yang aku alami saat ini. Dendamku serta gerbang Xiao terhadap Han Feng jelas harus dituntaskan. Selain itu perseruan antara Akademi dan Demon Flame Valley harus benar-benar selesai dengan hancurnya faksi tersebut. Ekspresi semua orang menjadi serius dan hanya dapat mengangguk memahami arti dari perkataan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera memimpin pergerakan dengan sayap hijau di punggungnya. Xiao Yan melesat terbang diikuti dengan semua ahli di belakangnya kecuali Suqian dan dokter peri kecil yang terlihat santai. Mereka pun mulai melangkah di udara membuat para ahli merasa keheranan. Di sisi lain di tanah terbuka markas Demon Flame Valley di mana Han Feng sedang berkumpul dengan para ahli yang diundang. Di sampingnya ada Mo Tianxing dan Old Yingsan yang masih memiliki minat dengan cairan bodhisattva. Ada juga Golden Silver Brother yang memang memiliki dendam terhadap Xiao Yan dan Suqian. Banyak ahli lain dari faksi-faksi yang telah hadir memiliki kekuatan yang cukup untuk bertempur. Pada pertemuan kali ini Han Feng mengumumkan niatnya untuk membentuk aliansi agar dapat menghadapi gerbang Xiao dan Akademi Dalam yang bekerja sama. Melihat adanya 3 orang ahli Dozong dalam aliansi tersebut maka para ahli lain pun tidak ragu untuk bergabung. Di tengah-tengah pembicaraan mereka tiba-tiba suara tawa terdengar membuat mereka semua terkejut. Sosok pemuda berjubah hitam muncul dari pintu masuk dengan tawa yang menggema. Mereka yang hadir benar-benar tidak menduga bahwa Xiao Yan akan muncul. Xiao Yan berkata sepertinya Han Feng masih belum jelas setelah kalah beberapa kali. Permasalahan ini adalah murni dendam antara kita berdua dan tidak ada sangkut pautnya dengan faksi lain. Aura kuat Xiao Yan membuat semua orang yang hadir merasakan tekanan yang menakutkan. Di sisi lain Mo Tianxing dan Old Yingsan dapat merasakan aura Xiao Yan yang semakin kuat hanya dalam waktu 2 bulan. Mo Tianxing merasa sedikit ketakutan mengingat kabar terakhir di mana hantu iblis tua yang terluka parah dengan serangan lotusnya. Seorang elit bintang 7 Dozong yang merupakan orang terkuat di wilayah Black Corner terluka parah oleh serangan seorang di tingkat Do Huang. Sementara itu Han Feng segera berkata sungguh tak terduga kamu akan mengantarkan diri ke markas Demon Flame Valley. Tak lama Han Feng memberikan kode kepada seseorang ahli untuk memanggil prajurit yang akan mengepung Xiao Yan. Menyadari hal itu Xiao Yan segera tertawa kemudian berkata kamu tidak perlu repot-repot karena mereka telah dibersihkan. Seketika Han Feng terkejut dengan antisipasinya yang dapat membaca situasi. Tak lama setelah itu 2 sosok segera melesat dan berhenti tepat di hadapan Xiao Yan yang ternyata adalah Golden Silver Brother. Mereka berkata saat ini kita sedang mengadakan pertemuan dan tamu tak diundang harus segera diusir. Menanggapi hal itu Xiao Yan tidak berekspresi namun tubuhnya tiba-tiba menghilang dan berada tepat di belakang keduanya. Tangan Xiao Yan sudah berada di leher Golden Silver Brother yang terkejut dengan kecepatan Xiao Yan. Tubuh mereka berdua pun seketika menjadi kaku dengan keringat yang keluar di sebujur tubuh. Salah seorang dari mereka pun memohon dan berkata agar Xiao Yan mengampuni mereka. Xiao Yan hanya terdiam sebelum akhirnya energi kuat menghantam keduanya hingga pingsan. Setelah itu Xiao Yan pun melempar kedua tubuh seperti membuang sampah tak berguna di hadapan semua orang. Jelas hal itu akan menurunkan mental semua faksi yang akan bergabung bersama Han Feng. Banyak dari mereka yang mulai mundur karena takut dengan kekuatan yang baru saja Xiao Yan tampilkan. Setelah itu Xiao Yan melirik ke arah Mo Tianxing dan Old Yingsan. Xiao Yan bertanya apakah kalian akan ikut campur dengan permasalahan kali ini. Old Yingsan segera berkata daya tarik dari cairan bodhisattva benar-benar membuatku terobsesi. Di sisi lain Mo Tianxing terdiam tak berbicara hingga Xiao Yan pun bertanya. Bagaimana keadaan dari ketua junior Moya? Seketika Mo Tianxing bertanya apakah kamu yang telah meracuninya? Xiao Yan tersenyum kemudian berkata saat itu kita adalah musuh dan Moya berniat membunuhku. Oleh karena itu wajar saja jika aku melakukan satu trik kecil dalam pertempuran.
Mendengar hal itu Mo Tianxing pun segera meminta obat penawarnya untuk menghilangkan racun di tubuh Moya. Xiaoyan berkata hal itu akan dapat dilakukan jika ketua Mo tidak ikut campur dengan permasalahan ini. Mendengar hal tersebut Han Feng di sisinya segera berkata jika hanya permasalahan racun maka aku dapat mengatasinya. Oleh karena itu ketua Mo jangan terpengaruh oleh perkataan bocah licik itu. Mengingat kekuatan Mo Tianxing ia jelas tahu bahwa keterampilan pengobatan dan racun merupakan suatu hal yang berbeda. Dengan begitu maka ia tidak memiliki keyakinan kepada Han Feng namun mengingat kemampuan Han Feng mungkin tidak mustahil baginya untuk menyembuhkan Moya. Melihat Mo Tianxing yang kebingungan Xiaoyan segera bertanya apakah menurut ketua Mo racun yang ada di tubuh Moya adalah racun yang biasa. Mendengar hal itu Mo Tianxing jelas tahu kemampuan dari dokter peri kecil dengan racun mematikan yang dimilikinya. Kegelisahan kembali muncul hingga akhirnya Mo Tianxing memutuskan untuk tidak ikut campur dalam permasalahan mereka. Mendengar hal itu Han Feng menjadi semakin marah karena kekuatan di pihaknya kini telah berkurang. Mo Tianxing lanjut berkata aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa Moya dengan pertarungan kali ini. Hal itu jelas dikarenakan Mo Tianxing telah menghabiskan banyak upaya agar Moya dapat menjadi penerusnya dan tak mau keselamatan Moya jatuh di tangan yang salah. Dengan mundurnya Mo Tianxing seorang elit dozong di pihak Han Feng jelas mempengaruhi banyak faksi yang hadir. Beberapa dari mereka pun mulai satu persatu pergi merasa ini memang bukan pertarungan mereka. Terlebih dengan berkurangnya kekuatan di pihak Han Feng membuat mereka menjadi semakin pesimis. Melihat banyaknya orang yang pergi jelas membuat Xiaoyan merasa sangat lega. Han Feng benar-benar menjadi sangat marah dan keanehan segera terjadi. Han Feng tiba-tiba tertawa keras kemudian berteriak meminta bantuan kepada sosok yang ia sebut Protektor Xuan untuk segera hadir. Tak lama angin kencang dengan gelombang kuat pun menyapu lahan terbuka dengan aura yang sangat kuat. Kabut hitam segera melesat dan berkumpul membentuk satu sosok yang berdiri di samping Han Feng. Melihat hal itu kelompok Xiaoyan terkejut dan menyadari sesuatu yang familiar. Xiaoyan segera berkata sungguh tak terduga kamu benar-benar melakukan kontak dengan orang dari Hall of Soul. Sosok hitam bernama Protektor Xuan dengan kekuatan di tingkat dojong menatap ke arah Xiaoyan. Han Feng pun segera memberitahu bahwa bocah kecil di hadapannya adalah Xiaoyan dari klan Xiao yang dicari oleh Hall of Soul terkait sesuatu benda yang mereka inginkan. Meskipun benda tersebut tidak berada di tangannya namun ia masih memiliki dua api surgawi yang berharga. Jika Protektor Xuan berhasil menangkapnya maka akan mendapatkan hadiah bagus untuk diberikan kepada pemimpin terhormat Hall of Soul. Menanggapi hal itu Protektor Xuan pun tersenyum kemudian berkata aku telah mengetahui bocah itu dari Protektor Wu. Oleh karena itu aku menyiapkan strategi khusus yang telah dipersiapkan selama 3 tahun untuk menghadapinya. Xiaoyan terkejut mendengar nama yang baru saja disebutkan hingga membuat emosinya seketika meluap. Jelas hal itu dikarenakan Protektor Wu adalah orang yang menangkap gurunya saat itu. Protektor Xuan pun tersenyum melihat ekspresi Xiaoyan yang sangat marah. Ia bertanya apakah kamu sangat marah dengan Protektor Wu? Sebentar lagi kamu akan dapat bertemu dengan gurumu yang telah ditangkap oleh Protektor Wu. Han Feng di samping Xiaoyan juga ikut berkata saat ini tampaknya ajalmu telah dekat. Oleh karena itu senior hanya menyarankan adik junior untuk menuruti permintaan Protektor Xuan dan memberi benda yang diinginkan. Dengan begitu kamu akan mengalami kematian yang cepat dan tidak menyakitkan. Mendengar hal itu Xiaoyan mulai meredam emosinya kemudian segera menanggapi perkataan Han Feng. Ia berkata saat ini aku telah beruntung karena ada ahli dari Hall of Soul. Dengan begitu Xiaoyan akan menangkap mereka berdua untuk mencari informasi lanjutan mengenai Hall of Soul secara bersamaan. Mendengar perkataan Xiaoyan Protektor Xuan pun tertawa kemudian berkata ternyata memang benar kamu memiliki mulut yang tajam. Han Feng mengangguk kemudian meminta Protektor Xuan untuk segera membungkam mulut tajam bocah sialan tersebut. Protektor Xuan pun segera bertindak membuat kabut yang terdiri dari banyak roh memenuhi langit. Xiaoyan segera meminta pasukannya untuk berhati-hati mengingat roh yang banyak dan familiar di atas. Tak lama roh pun berhamburan ke arah mereka yang telah bersiap dengan dokinya masing-masing. Xiaoyan segera mengeluarkan api hijau giok yang melesat menghantam roh yang mendekat. 5 roh seketika hancur menjadi uap dan kembali ke kabut hitam sebelum sesuatu yang aneh terjadi. Xiaoyan menyadari roh yang hancur akan kembali ke kabut dan membentuk jiwa baru yang siap menyerang. Selain itu setiap kali hancur mereka akan tumbuh semakin kuat setelah doki menghancurkan mereka. Dengan kata lain mereka menyerap doki untuk meningkatkan kekuatan mereka di dalam kabut. Setelah pernyataan Xiaoyan keluar banyak orang yang juga menyadari hal tersebut.
banyak dari mereka yang merasakan makhluk hitam berdarah tidak ada habisnya dan menjadi semakin kuat.